Gusti ingkang nyipta binatang-binatang pengganggu niku juga punya kemurahan pada kita, Pak. Jadi tikusnya tetap makan, tapi sedikit saja sudah kenyang dan mereka pindah ke lahan lain. Gitu, Pak. Jadi sementara sing jaget kula jelasaken ngoten, Pak, niku saya praktekkan dan saya rasakan, saya tidak mengada-ngada, Pak. Saat ini Pak Sugeng, ten Jawa niki kan ruame dalam artian gitu. Kados sing niki dibahas rame kula nyuwun menawi Pak Sugeng nggih sekedar napa nggih nanggapi masalah wonten ing kahanan sakniki dengan niki lho Pak Sugeng. Joko Tingkir piyambak niku kan selaku tokoh ulama besar. Nggih. Nah, mungkin aja sebagai pencipta lagu tidak mengetahui, bisa juga karena dengan ketahuannya dia menciptakan lagu Joko Tingkir. Nah, ketika lagu itu booming di Jawa sendiri ini, itu ada pro dan kontra. Nah, contoh aja seperti ulama besar, banyak yang mengkritik lagu itu tidak layak untuk dinyanyikan dan lain-lain. Nah, niku mawi menurut pandangan Pak Sugeng piyambak dus pundi selaku tiyang Jawi. Nggih, matur suwun, Pak. Nggih. Memang sing lagi ngetren samangke kan Joko Tingkir ngombe dawet. Lah niku. Nggih. Sedangkan masyarakat sebagian besar itu belum tahu siapa sejatinya Joko Tingkir. Nggih. Setelah lagu itu hit dan booming, makalah timbul rame-rame timbul pro dan kontra. Kula jatosipun remen, Pak, lagu secara seni, Pak. Kula remen. Cuman di akhir-akhir itu kok tidak sesuai dengan judul, Pak. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa Joko Tingkir itu adalah salah satu raja di kerajaan Pajang, Pak. Joko Tingkir adalah menurut saya, menurut buku yang saya baca dalam buku sejarah, Joko Tingkir itu adalah Sultan Hadiwijaya. Sedangkan Sultan Hadiwijaya itu murid langsung dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Sebetulnya kalau dibikin lagu mungkin penciptanya kurang paham tentang siapa tokoh yang dinyanyikan, atau pingin ada motivasi lain, pingin melestarikan nama-nama tokoh-tokoh Jawa atau juga. Sedangkan di pihak lain ada yang kurang setuju karena Joko Tingkir adalah ulama besar di tanah Jawa yang menjadi raja setelah runtuhnya Demak. Jadi setelah Demak itu menurut buku sejarah yang saya baca pindah ke Pajang dengan Sultan Hadiwijaya yang masa mudanya bernama Joko Tingkir. Jadi sebenarnya patut disayangkan juga, mungkin karena ketidaktahuan tadi. Sebenarnya ulama kan seharusnya ya kalau dibikin lagu ya yang lagu tentang syiar kan bisa, atau kalau mungkin bikin lagu hiburan kan nama-nama tokoh Jawa lain kan banyak. Jadi saya sendiri setelah ada pro dan kontra saya baru mikir, Pak, kenapa juga kok jadinya begini. Tadi saya dari sisi ketokohan itu ya menurut saya patut disayangkan juga, Pak. Ngapunten, mohon maaf untuk yang ngefan lagu, saya bukannya kontra atau gimana, cuma saya pandangan saya pribadi itu juga menyayangkan, Pak, ketokohannya kok dibikin lagu yang istilahnya ngombe dawet.
kenapa kok gak minum kopi gitu, Pak. Atau minum yang lain gitu, Pak. Atau mungkin kalau dibikin lagu yang sifatnya guyonan kan harusnya ada tokoh lain, bukan tokoh yang dimaksud gitu, Pak. Niki ngaten Pak Sugeng. Sehubungan wau kula sumber penjenengan profesi jenengan terus wau kan bergerak di bidang pertanian. Nggih, Pak. Nah, saya petani. Nggih. Sedangkan untuk saat niki itu kan dengan satu pun napa nggih pun semua orang tahu Pak. Petani sendiri ini kan kerepotan dalam hal salah pupuk dan lain-lain. Ping setunggal. Kaping kali pun dengan hama sing kados ngoten niku kados tikus. Hama-hama ingkang lintu-lintunipun. Nah, kiat-kiat Pak Sugeng dengan kaweruh Jawa piyambak napa niku wonten ingkang kados damel nanggulangi omo-omo wau Pak Sugeng. Nggih, matur suwun. Memang benar saya sehari-hari bekerja sebagai petani untuk menghidupi keluarga saya dan untuk menafkahi keluarga saya hanya bertani, Pak. Masalah fenomena pupuk yang akhir-akhir ini memang subsidi dikurangi atau harga panen yang tidak menentu. Niku pada umumnya petani itu resah, Pak. Jadi pada umumnya petani itu resah. Kenapa juga pupuk subsidi dikurangi hingga setiap petaknya itu hanya menerima cuma beberapa kilo saja. Terus belum lagi harga panennya kadang tidak menentu karena aturan pemerintah sudah tepat, cuma sebelum nyampe ke gudang Bulog itu kan ada perantara namanya tengkulak, Pak. Jadi kalau tengkulak itu bahasa kampung saya, kalau mungkin di sini mungkin ya pedagang gabah dan palawija. Yang bikin kita nggak bisa masuk kan produk kita sedikit, Pak. Jadi ya memang harus melalui tengkulak atau pengepul. Jadi dengan adanya pembelajaran Kawruh Jawa dari Pak Darno, kita semakin yakin bahwa Gusti Kang Agung membuat kondisi yang sedemikian rupa itu karena ada maksud lain untuk kehidupan kita. Misalnya pupuk tidak dibatasi, kita semakin membabi buta untuk memupuk kimia di lahan-lahan pertanian kita. Jadi dengan adanya pupuk subsidi yang dikurangi, kearifan lokal dari petani-petani di kampung saya adalah menggunakan pupuk kompos misalnya, yang berasal dari limbah-limbah pertanian atau limbah-limbah peternakan. Jadi semua kondisi yang ada sekarang ini tetap tidak lepas dari pengasahan Gusti, Pak. Jadi memang kita diarahkan untuk ke arah yang lebih baik. Cuma kadang kita nggak menyadari karena kita memang kan menurut Jawa itu kita kan diliputi oleh 4 hawa nafsu itu, Pak. Jadi sedapat mungkin kita mengendalikan hawa nafsu sehingga kita tetap eling lan waspada tadi. Tetap eling marang Gusti. Tadi Gusti tidak mungkin berbuat jahat pada umatnya. Pak. Jadi Gusti memang punya maksud ke arah kehidupan kita yang lebih baik. Nah, sementara jawaban kula ngoten untuk mengenai hama, Pak, nggih. Hama ini kan karena ulah kita sendiri, Pak. Di saat
kita menanam padi ada hama belalang, ada hama tikus, ngoten Pak ya. Nggih. Itu kan karena ulah hama-hama belalang misalnya kan karena burung-burung di kampung itu sudah banyak yang dijaring. Penggunaan pestisida yang membabi buta sehingga belalang atau kutu-kutu itu kena racun, dimakan burung, burungnya mati. Itu juga ulah kita. Terus kalau tikus karena ular diburu di sawah. Jadi keseimbangan ekosistem alam itu yang menyebabkan terjadinya banyak pemangsa, nggak ada yang dimangsa Pak. Akhirnya hasil tanaman budidaya kita yang diserang. Nah, untuk mengatasi hal yang demikian, setelah saya belajar di Pak Daran tentang kapur Jawa, ternyata dari simbiosis atau dari pemangsa dan yang dimangsa itu tak lepas dari ciptaan Gusti Pak. Tadi Gusti ini memang menciptakan manusia, tumbuhan dan hewan. Jadi hubungan kita seharusnya itu tidak mementingkan kebutuhan kita sendiri. Kita juga harus memperhatikan kelestarian ciptaan Gusti yang lain. Nah, jadi setelah mengetahui kondisi yang demikian, kita sharing sama Pak Darno. Sedangkan di Jawa sendiri Pak itu ada kearifan lokal bahwa kita yakin bahwa tikus itu juga ciptaan Gusti Kang Mahagung Pak nggih. Jadi tetap ada doa-doa atau mantra-mantra Jawa, bukannya tanaman kita nggak dimangsa Pak. Hasilnya setelah saya praktekkan itu, tanaman kita tetap dimakan, tapi dalam jumlah sedikit. Para binatang pengganggu ini sudah kenyang, sehingga tidak memangsa tanaman yang saya budidaya, misalnya padi. Setelah ada sedikit usaha atau sedikit doa yang saya pelajari dari Pak Darno, rupanya Gusti ingkang nyipta binatang pengganggu niku juga punya kemurahan pada kita Pak. Jadi tikusnya tetap makan, tapi sedikit saja sudah kenyang dan mereka pindah ke lahan lain gitu, Pak. Jadi sementara sing jaget kula jelasaken ngoten Pak, niku saya praktekkan dan saya rasakan, saya tidak mengada-ngada Pak. Jadi kan lek kula semurwi wau dari perjalanan Pak Sugeng dengan mendalami ilmu Jawa sendiri niku ternyata wonten hasil atau ingkang dapat diraosaken ten napa ingkang digeluti Pak Sugeng piyambak niki menika dalam bentuk ten pertanian wau. Nggih. Jadi terus kula tangkap wonten ten penjebaran Pak Sugeng wau ternyata semua hal ten jagat niki teman-teman niku makhluk. Berarti dalam artian ingkang dipun wastani makhluk niku ternyata mboten menungso piyambak. Nggih, Pak, leres. Terus yang lain-lain napa ingkang gesang wonten ing alam donya niki termasuk makhlukipun Gusti. Nah, niki Pak Sugeng bangsul malih wonten teken ten ketuhanan piyambak. Nggih. Sedanten makhluk niku ingkang sempurna piyambak niku kan menungso. Nggih, Pak. Nah, kados napa hewan dan lain-lain niku kan juga makhluk Tuhan. Nggih. Ingkang saged manembah marang Gusti piyambak niku kan menungso. Nggih. Nah, menurut kula dalam artian ingkang badhe kula tangletan Pak Sugeng niki. Napa makhluk selain menungso niku wau nggih saged manembah marang Gusti Pak Sugeng? Nggih, nggih. Nggih. Ngeten Pak. Ciptaane Gusti Kang Maha Kuwasa niku kan nggih wonten sing sifate
urip Pak nggih. Nggih. Wonten uripe tanduran atau tetuwuhan, wonten uripe binatang atau hewan, Nggih. wonten uripe manungsa. Nggih. Nah, bedanipun menawi tanduran meniku sifate urip tapi urip-uripan, Pak. Jadi setelah ditanam diairi nggih purun, mboten diairi nggih purun. Dipotong nggih purun, mboten dipotong nggih mboten protes. Nggih. Nah, dadi sekedar uripan. Benten kalih uripe binatang utawi hewan. Nggih. Kalau hewan itu dikasih urip juga dikasih nafsu. Jadi kalau lapar misalnya wedhus Pak nggih. Nggih. Niku nggih mbek-mbek. Nggih. Nyuwun nedha Pak nggih. Nedha rambanan atau suket. Nggih. Lah suket niku nggih sing saking tetuwuhan. Dadi misalnya suket dibabat arit diadai glangsing utawi kerenjang dipakaken wedhus nggih mboten protes. Nggih. Nah, benten kalih uripe hewan atau mendo sing kagungan urip kalih dibekali nafsu. Nafsu nggih. Wonten nafsu makan, Nggih. wonten nafsu birahi dan lain sebagainya. Nggih. Selajengipun dateng urip ingkang sejati, urip ingkang sampurna niku arupi uripe manungsa, Pak. Nggih. Dadi kagungan urip, Nggih. hidup, kagungan nafsu, Nafsu. juga kagungan akal. Nggih. Nah, mila setelah saksampunipun kula belajar kawruh Jawi, Nggih. kagungan akal niku damel manembah, Pak nggih. Nggih. Nah, niki mulai masuk dumateng pertanyaan kala wau. Nggih. Napa uripe Hewan dan binatang niku hewan dan tumbuhan juga manembah marang. leres, Pak. Nggih. Sedaya ciptaan Gusti nggih. Niku nggih mboten wonten tugas lintu selain manembah. Benten nyuwun ngapunten menawi lepat nggih. Mboten napa-napa. Cuma benten-benten manembahipun. Nggih. Dadi sawontene uripe kewan, sawontene uripe tetuwuhan utawi taneman. Nggih. Niku cara menyembahnya menurut kula misalnya padi dan jagung, menembahnya nggih berusaha dia itu kalau dirawat itu untuk mencukupi kebutuhan manusia. Semanten ugi binatang, binatang dipelihara nggih kangge nyukupi kebutuhan manusia, misalnya disembelih untuk lauk atau dijual untuk memenuhi kebutuhan manusia yang lainnya. Sedangkan kita sebagai ciptaan ingkang sempurna Pak nggih, saged menguasai uripe hewan, dikuasani maksudnya nggih, dikuasani uripe hewan dan dikuasani uripe tumbuhan misalnya padi, jagung dan sebagainya. Kita tidak boleh menurut kula piyambak, kita nika mboten kok mergi dikuasani terus semena-mena dumateng uripe kewan kalih tetuwuhan atau tumbuhan. Kita harus semakin bijak untuk memanfaatkan. Jadi tidak kita manfaatkan semau kita atau sakarepe dhewe gitu nggih. Jadi niku adalah wujud rasa syukur kula dumateng Gusti ingkang nyipta jagat lan jagat. Nggih. Niku napa nggih? Niku klebu prinsip dasar saking petani Pak nggih. Dadi mengelola alam, ditanami tanaman yang bisa menghasilkan atau sebagian limbahnya bisa dikasihkan ternak, yang kesemuanya adalah untuk mencukupi kebutuhan manusia utawi petani, umpami kula umpamaken kula sebagai petani. Nah, pangapunten menawi jawaban kula kirang mengena atau salah di bidang lainnya, kula nyuwun agunging pangapura.